Salam jumpa, salam damai sejahtera, salam sehat dan salam kebaikan. Jaya selalu NKRI. Bapak Ibu, kembali bertemu di channel Trijoko Metro. Saat ini kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melanjutkan penelusuran perjalanan penggembalaan Romo Kanjeng Monsinyur Sugio Pranoto dari selesainya masa revolusi hingga wafatnya beliau. Dalam penelusuran ini, saya tetap menggunakan kalender 5000 atau Jawa. Mengapa? Karena saya ingin menyelaraskan info sejarah yang ada dengan kalender 5000 ini. Selain itu, kalender 5000 bisa memberikan data pendukung yang lebih tentang hari-hari di masa yang sudah lampau. Dari kalender 5000 ini juga nanti kita semakin difahamkan ada warisan yang mulia yang Romo Kanjeng Monsinyur Sugio Pranoto berikan kepada umat Katolik secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum. Bapak Ibu, mari kita memulai penelusuran kita. Mari. Bapak Ibu, dengan perang dingin antara Rusia dan Amerika yang semakin meningkat, terjadi perselisihan besar antara gereja di Indonesia dan Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 2 November 1955, itu jatuh pada hari Rabu Kliwon, Monsinyur Sugio Pranoto dan beberapa uskup lain mengeluarkan sebuah surat pastoral yang menolak paham komunisme, yaitu Marxisme dan materialisme. PKI hanya mengumbar janji-janji manis kepada masyarakat miskin agar mau bergabung dengan PKI. Untuk melawan ini, Monsinyur Sugio Pranoto bekerja sama dengan orang Katolik lain mendirikan kelompok pekerja yang dibuka untuk orang Katolik dan non-Katolik. Tidak ada sekat dalam masyarakat dalam batasan-batasan agama. Semua beliau rangkul sebagai sesama anak bangsa. Buruh Pancasila yang dibentuk pada tanggal 19 Juni 1954 itu jatuh pada hari Sabtu Wage, merupakan salah satu cara Monsinyur Sugio Pranoto untuk selalu menanamkan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga dalam organisasi tersebut ada sebutan petani Pancasila, pengusaha Pancasila, buruh Pancasila, pengrajin Pancasila, dan lain-lain. Monsinyur Sugio Pranoto juga mendukung untuk dekret presiden yang menentukan kembalinya kita ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dekret 5 Juli 1959 itu jatuh pada hari Minggu Legi. Monsinyur Sugio Pranoto juga dengan sangat tegas menolak gagasan Nasakom yang mendasari pemerintahan Indonesia pada komunisme. Dalam memperebutkan Papua Barat, Monsinyur Sugio Pranoto juga ikut memperjuangkannya. Papua Barat yang secara historis dulu dikuasai Belanda, dan Monsinyur Sugio Pranoto dengan tegas mendukung penguasaan Indonesia atas daerah tersebut. Akhirnya Papua Barat bergabung dengan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Itu jatuh pada hari Selasa Pahing, yang kemudian disebut Hari Pembebasan Irian Barat. Bapak Ibu, Monsinyur Sugio Pranoto
diangkat menjadi uskup agung pada tanggal 3 Januari 1961. Itu jatuh pada hari Selasa Wage. Peristiwa ini terjadi saat Monsinyur Sugio Pranoto masih di Eropa untuk mengikuti Konsili Vatikan kedua. Selesai Konsili Vatikan kedua, Monsinyur Sugio Pranoto kembali ke Indonesia, tetapi dalam keadaan kesehatan yang kurang. Sesampai di Indonesia, beliau dirawat di Rumah Sakit Elizabeth di Semarang pada tahun 1963. Monsinyur Sugio Pranoto dibatasi kegiatannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai pastor dan uskup agung demi kesehatan. Pada tanggal 1 Agustus 1962 yang jatuh pada hari Rabu Wage, Romo Justinus Darmo Yuwono menggantikan Monsinyur Sugio Pranoto. Tanggal 30 Mei 1963 jatuh pada hari Kamis Legi, Monsinyur Sugio Pranoto kembali meninggalkan Indonesia menuju ke Eropa untuk menghadiri undangan pemilihan Paus Paulus ke-6. Sesampai di Eropa, Monsinyur Sugio Pranoto kembali sakit. Beliau dibawa ke Nijmegen, Belanda, dan dirawat di Canisius Wilhelmine Hospital pada tanggal 29 Juni hingga 6 Juli 1963. Dan 16 hari setelah pulang dari rumah sakit, tepatnya tanggal 22 Juli 1963, itu jatuh pada hari Senin Wage, Monsinyur Sugio Pranoto wafat di sebuah susteran di desa Stil, Belanda. Insinyur Soekarno yang mendengar kabar duka tersebut tidak menginginkan Monsinyur Sugio Pranoto dimakamkan di Belanda. Insinyur Soekarno memerintahkan bahwa jenazah Monsinyur Sugio Pranoto harus diterbangkan ke Indonesia untuk dimakamkan di tanah air Indonesia. Dalam surat keputusan Presiden nomor 152/1963 tanggal 26 Juli 1963 itu jatuh pada hari Jumat Pon. Presiden Soekarno menyatakan bahwa Monsinyur Sugio Pranoto dinyatakan sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia. Kepres ini dibuat pada saat jenazah Monsinyur Sugio Pranoto masih dalam perjalanan ke Indonesia. Pesawat tiba di Kemayoran, lalu diterbangkan kembali ke Semarang. Tanggal 30 Juli 1963 itu jatuh pada hari Selasa Pahing. Monsinyur Sugio Pranoto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal. Bapak Ibu, Romo Kanjeng Monsinyur Sugio Pranoto meninggalkan warisan kekayaan bagi rakyat Indonesia, bagi umat Katolik khususnya. Dengan kalender 5000 kembali ditegaskan warisan yang beliau tinggalkan, yaitu pada tanggal 22 Juli 1963, pada tanggal 26 Juli 1963, semua jatuh pada kondisi donya. 22 Juli 1963.
Pertama-tama kita cari bulan dulu. Bulan Juli itu bulan 7. Bulan 7, ini bulan 7. Bulan Juli. Lalu 1963, 19 dan 63. Ini 19, 63, ini 63. Kita putar, kita luruskan. 1963. Lalu kita cari tanggal 22. Tanggal 22 Juli jatuh pada hari Senin Wage. Wafatnya Monsinyur Sugio Pranoto pada tanggal 22 Juli 1963. Nah, Bapak Ibu, di sini penggabungan dari dua kalender, yaitu kalender Masehi dan kalender Jawa. Pada kalender Masehi itu hari-hari nasionalnya itu tetap pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan setiap hari mempunyai nilai sendiri, ya, dan nilainya berbeda, tidak sama. Begitu juga untuk kalender Jawa, itu hari-hari ada Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Dan setiap hari mempunyai nilai yang tidak sama. Tadi dalam penelusuran menggunakan kalender 5000, kita mendapatkan bahwa Romo Kanjeng wafat pada hari Senin Wage. Dan Senin tadi bernilai 4, Wage bernilai 4. Sekarang nilai atau kondisi pada tanggal 22 Juli yang jatuh pada hari Senin Wage. Karena Senin Wage nilainya 4 dan 4, bila dijumlahkan adalah 8, maka kondisi itu jatuh pada Dunyo. Mungkin ada yang bertanya, Dunyo itu apa? Sri itu apa? Lungguh itu apa? Loro itu apa? Pati itu apa? Ya. Bapak Ibu, Sri di sini bisa kita artikan adalah raja, kejayaan, kekayaan, kebebasan, kemakmuran, sukacita. Jadi Sri bisa diartikan seperti itu. Lungguh itu bisa diartikan seperti kedudukan, posisi, status, pangkat, kuasa, atau kehormatan. Dan Donyo itu bisa diartikan uang, harta, kemewahan, warisan, atau duniawi. Dan loro itu bisa diartikan sakit atau kesulitan, prihatin atau kesulitan. Dan pati itu bisa diartikan mati atau terpuruk, menderita, miskin, atau masa yang berat. Dan Senin Wage tadi itu jatuh pada kondisi Dunyo, yang berarti adalah bisa kita artikan adalah warisan. Sehingga arti wafat dari beliau pada tanggal 22 Juli 1963 yang jatuh pada hari Senin, hari Jawanya Wage, dan bernilai 8, itu adalah Dunyo.